Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Akulah pokok anggur yang benar. Saudara-saudara sekalian, di dalam beberapa ayat, Yesus memproklamirkan dirinya tentang beberapa istilah. Yesus memproklamirkan dirinya tentang akulah roti, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan keselamatan. Dan saat ini saya membahas mengenai akulah pokok anggur yang benar. Maksud dari ayat ini sebenarnya sederhana. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Yesus berharap orang-orang percaya, murid-muridnya lebih fokus kepada buah daripada berkat. Saudara, seringkali kita tidak bisa pungkiri, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, ketika mereka mengejar pribadi Yesus, yang mereka kejar adalah berkatnya. Tetapi di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1, Yesus menyatakan dirinya akulah pokok anggur yang benar. Ini ada satu harapan yang Yesus minta kepada kita anak-anaknya. Tidak hanya kita mengejar berkat Tuhan, tetapi Yesus rindu kita bisa menghasilkan buah. Saudara-saudara sekalian, tentu yang menjadi pertanyaan, buah apa yang harus kita hasilkan sehubungan dengan Yesus adalah pokok anggur. Saudara, saya menulis kita bisa menghasilkan ada 4 buah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah buah keselamatan. Kalau kita menghasilkan buah keselamatan, maka saya yakin anak-anak Tuhan akan punya kerinduan yang senantiasa dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita harus menjaga keselamatan itu dengan baik. Kita harus kerjakan keselamatan itu dengan baik, tentu saja dengan kekuatan Allah, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua ada buah pertobatan. Dengan adanya buah pertobatan, maka kita punya kerinduan menjadi saksinya Tuhan. Ada bermarturia, kita menjadi saksinya Allah dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan orang-orang datang kepada Tuhan. Lalu yang ketiga ada buah roh. Ini dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22-23. Ada 9 buah roh yang kita kerjakan, yang kita hasilkan. Ada kasih, sukacita, dan seterusnya sampai pada penguasaan diri. Dan yang keempat ada buah pelayanan. Bapak Ibu, kalau Yesus pokok anggur yang benar, maka dalam setiap pelayanan kita, baik di dalam gereja maupun di marketplace, maka pelayanan kita membawa dampak nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, pelayananmu berdampak, pelayananmu bertumbuh. Itu adalah buah pelayanan yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Pagi ini saudara, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan, coba pikirkan buah apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Buah hidup apa yang kita munculkan dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah pokok anggur yang benar. Apakah buah keselamatan, buah pertobatan, buah roh, atau buah pelayanan? Mari pagi ini saudara, renungkan firman Tuhan. Kita mau menghasilkan buah apa? Ada 1, 2, atau 4-empatnya kita bisa hasilkan untuk kemuliaan Tuhan. Yes, puji Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita bisa berbuah bagi kemuliaan Allah? Saudara-saudara, saya mencatat ada beberapa poin yang penting dalam Yohanes 15 ayat 1-8 yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan kepada Allah supaya kita bisa berbuah. Yang pertama, justru Alkitab dengan tegas mengatakan
kita harus mau dibersihkan. Saudara, buah yang sudah muncul dalam sebuah pohon, maka buah itu perlu dibersihkan dari hama, dari penyakit, dari segala sesuatu yang tidak baik. Ketika buah itu dibersihkan, maka buah itu semakin besar, besar, dan besar. Bapak Ibu, rindukah engkau, maukah engkau hidupmu dibersihkan oleh firman Tuhan? Jangan keraskan hatimu, bersihkan hidupmu dengan firman Allah. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita berbuah? Yang kedua, kita harus melekat kepada Kristus. Yohanes 15 ayat 4, kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, maka kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, ada komunikasi yang dekat dengan Allah, ada saat teduh yang terus dikerjakan. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berbuah? Ayat yang kelima, kita mau diatur. Pokok anggur adalah sebuah kebenaran tentang kehidupan kita. Sebuah pohon yang bertumbuh, maka pohon itu perlu diatur. Diatur pupuknya, diatur penyiramannya, diatur kapan harus kena sinar matahari, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau engkau mau berbuah, biarkan, relakan, izinkan hidupmu diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Kita harus mengalami proses pertumbuhan. Mungkin dari batang, mungkin dari ranting, mungkin dari daun-daunan, dan pada akhirnya menghasilkan buah. Ada proses yang kita kerjakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara. Jadikan pribadi yang rindu untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Selamat pagi keluargaku, Shalom.